Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nurgusminarti. Saya dari kelas C5 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 10120137. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STANBI Bandung Business School. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah anggaran perusahaan. Dan video ini berisi materi BOP atau biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dalam pabrik dikeluarkan oleh perusahaan dalam proses produksi langsung dan tenaga kerja langsung, atau dengan kata lain, biaya overhead pabrik atau BOP adalah yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Anggaran BOP adalah suatu rencana menggambarkan besarnya tarif biaya yang terjadi di pabrik selain tenaga kerja langsung dan bahan baku yang terjadi selama satu periode. Tujuan dari disusunkannya anggaran biaya overhead pabrik adalah sebagai alat pedoman kerja, pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik antara lain, anggaran unit yang akan diproduksi yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas, yang kedua kebijakan standar pemakaian bahan dan lain-lain, yang ketiga sistem pembayaran upah yang dipakai, yang terakhir metode penyusutan. Jenis-jenis BOP diantaranya yaitu biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang semata-mata menjadi tanggung jawab bagian yang bersangkutan dan tidak dibebankan ke bagian lain. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang menjadi tanggung jawab beberapa bagian pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran overhead pabrik. Yang pertama ada kapasitas teoritas, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Berikut contoh soal BOP. Perusahaan PT Jaya Abadi merencanakan BOP dalam 1 tahun sebagai berikut. Bagian produksi 1 dengan biaya 5 juta, lalu produksi 2 4.500.000. Dan untuk jasa 1 yaitu 600.000, jasa 2 dan 500.000. Untuk penggunaan jasa produksi 1 dan produksi 2 yaitu pemberi jasa X dan Y 50%, dan untuk jasa 1 X yaitu pemberi jasa Y 20%, dan sedangkan untuk jasa X yaitu 0. Dan untuk jasa 2 yaitu pemberi jasa X yaitu 30%, pemberi jasa Y dan 0. Lalu tentukan yaitu besarnya BOP masing-masing bagian jasa setelah saling menerima dan memberi jasa. Lalu yang kedua, besarnya BOP masing-masing bagian produksi setelah menyerap BOP dari bagian jasa. Lalu yang terakhir tarif BOP, yaitu dengan bagian produksi untuk setiap jam sesuai tingkat kegiatan masing-masing. Dengan rumus X A1 ditambah B1Y dan Y sama dengan A2 ditambah B2X. Sehingga X 600.000 ditambah 0,3Y dan Y 500.000 ditambah 0,2X. Maka X yaitu 600.000 ditambah 0,3 dikali 500 ditambah 0,2. Ini itu dari sini X dan Y. Dan untuk hasil 750 ini dari 600 ditambah 0,3 dikali 500, hasilnya 750.000 ditambah 50.000 dan 0,3 dikurangi 0,2 yaitu 0,1X. Setelah itu hasil dari 1.100.000 ini dari 600 ditambah 500 yaitu 1.100.000, dan Y yaitu 500.000 ditambah 20% atau 0,2. Kita tulis lagi di sini. Lalu untuk yang nilai X ini kita pindahkan di sini. Lalu kita hitung
dengan 500.000 ditambah 0,2 dikali 1.100.000 yaitu hasilnya 720. Untuk budget BOP jasa 1 yaitu X yaitu 600.000 dan untuk jasa 2Y yaitu 500.000. Menerima BOP dari jasa kedua yaitu 144.000. Hasil dari 0,2 dikali 720. Dan untuk seterusnya sama cara menghitungnya. Setelah kita menemukan ini, hasil ini, lalu kita jumlahkan semuanya yaitu BOP neto masing-masingnya. Setelah dijumlahkan dengan hasilnya yaitu untuk jasa ke-1 1.074.000 dan untuk jasa kedua yaitu 974.000. Lalu kita menentukan yang kedua. Lalu untuk budget BOP untuk produksi 1 yaitu 5 juta dan produksi 2 yaitu 4.500.000. Lalu untuk alokasi BOP dari jasa ke-1 yaitu 60 dibagi 70 dikali yang hasil dari BOP neto masing-masing yaitu 1.074.000 dengan hasil 920.571,4.000. Dan semuanya sama untuk perhitungannya. Setelah kita hitung semua, kita menghitung BOP keseluruhannya. Ya, bisa dilihat di sini. Untuk yang ketiga, lalu kita hitung tarif produksi untuk per jamnya, yaitu tarif BOP produksi 1 per satuan DMH itu, yaitu dari hasil BOP keseluruhan dibagi dengan BOP produksi 1 per satuan DMH-nya dengan hasil yaitu 255.060. Lalu sama yaitu tarif BOP produksi kedua per satuan DLH-nya juga sama seperti ini. Cukup sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih juga kepada Pak Pulung Puriana yang telah membimbing dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.